Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi seperti biasa setiap Rabu malam. Online Bible Study. Malam ini kita sudah sampai kepada sesi ke-8, Kitab Bilangan. Dengan tema generasi tanah perjanjian. Perlu Bapak Ibu ketahui, Rabu depan adalah sesi terakhir Kitab Bilangan. Rabu selanjutnya lagi kita masuki kitab Ulangan, yaitu kitab kelima daripada kitab Taurat. Dan kita akan selesaikan kitab Taurat dan lanjut terus. Ya, semangat belajar terus Bapak Ibu. Baik, kita siapkan hati, mari kita berdoa. Mari. Bapa di surga, sungguh kami merasa bahagia kalau kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar secara mendalam dengan benar. Sehingga pola pikir kami, semangat kami, seluruh jiwa kami diubahkan. Biarlah semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati program ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini sesi ke-8 Kitab Bilangan, generasi tanah perjanjian. Bapak Ibu tentu ingat di sesi pertama tentang kitab bilangan ini dimulai dengan adanya sensus menghitung jumlah laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Mengapa sensus yang pertama ini dilakukan? Karena mau berangkat dari Gunung Sinai, melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. Ya, ketika itu dihitung, tapi suku Lewi tidak ikut dihitung. Ya, ini petanya. Jadi keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai dan melanjutkan perjalanan ke Hasrot, nanti Kades Barnea dan seterusnya sampai ke Kanaan. Ya, ini sudah kita bahas di sesi pertama, sensus yang pertama. Kemudian ketika sampai di dataran Moab, ya, Bapak Ibu perlu tahu, mungkin sebentar saya gambar ya. Ya, Bapak Ibu harus ingat bahwa ini, perhatikan peta yang di sebelah kiri, ya. Ini Moab, daerah Moab. Bangsa Israel lewat, sudah sampai di dataran Moab, di sekitar sini. Ini ada Gunung Nebo. Ini yang biru ini adalah Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan menghubungkan Danau Galilea di utara sampai ke Laut Mati. Jadi Laut Mati ini airnya berasal dari air hujan dan Danau Galilea. Danau Galilea adalah ini Danau Galilea nih, Bapak Ibu. Danau Galilea itu sebagai sumber air bagi Israel. Jadi air minum dan sebagainya diambil dari sana. Ya. Oke, ada Gunung Nebo, ada Jericho di sebelah kirinya, ada Yerusalem. Ini Yerusalem. Ya. Oke, jelas ya. Ini sudah kita bahas di sesi yang lalu. Nah, ketika Israel sampai di daerah ini, dataran Moab, maka Tuhan berfirman memerintahkan Musa agar Musa melakukan sensus lagi. Untuk apa? Untuk masuk ke negeri perjanjian. Kekuatannya diukur lagi. Tuhan yang memerintahkan. Nah, di sini kita tahu bahwa Musa mati di Gunung Nebo, ya. Kemudian Yosua akan dipilih untuk menggantikan posisinya Musa untuk memimpin generasi yang baru masuk ke Kanaan. Ya, tentu saja nanti akan berperang dan sebagainya. Nah, untuk itu diadakan sensus. Sensusnya masih sama, yang dihitung adalah laki-laki umur 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Suku Lewi tidak dihitung, ya.
Nah, dari daerah Moab ini yang saya lingkari di sebelah kiri ini, ada Gunung Nebo. Saya pernah naik ke Gunung Nebo di suatu tempat di mana kita bisa melihat hamparan luas dari puncak Gunung Nebo itu. Di kejauhan sebelah kiri ada Laut Mati. Kemudian ada Yerusalem, Jericho. Kelihatan dari jauh, meskipun tidak jelas, tapi arahnya ada. Bethlehem. Jadi rupanya dari Gunung Nebo ini kelihatan Kanaan, negeri perjanjian. Ya. Nah, itulah di barat Sungai Yordan. Ya. Dari puncak Gunung Nebo kita bisa lihat tanah perjanjian. Jadi Musa tidak masuk ke tanah perjanjian seperti kita sudah bahas yang lalu, tapi hanya melihat dari puncak Gunung Nebo, negeri yang dijanjikan itu. Oke. Nah, ini adalah hasil sensus pertama dibandingkan dengan sensus kedua. Ya. Di situ ada ayat-ayatnya semua. Bapak Ibu kalau mau baca sendiri nanti bisa, tapi saya sudah buat ringkasannya. Ya. Secara total jumlahnya tidak terlalu berbeda banyak. Dulu 603.550, sekarang di dataran Moab 601.730. Itu beda berapa itu? 1.820. Beda, turun 1.820. Kok bisa mirip-mirip angkanya? Ya mungkin saja, kenapa tidak? Ya. Ada yang mati, ada yang lahir, kan begitu ya. Kalau orang suka suka tidak percaya itu gini, ini angkanya mirip, nggak mungkin gitu loh. Kok tidak mungkin? Mirip biasa-biasa saja. Kalau ada yang mati satu, ya dia punya anak satu kan bisa aja. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi nanti sesampainya di Kanaan itu ada pembagian namanya milik pusaka. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa untuk membagikan milik pusaka kepada suku-suku itu secara proporsional. Secara proporsional itu maksudnya suku yang besar mendapatkan tanah yang lebih besar. Suku yang kecil mendapatkan tanah yang lebih kecil. Tapi juga dengan membuang undi. Diundi juga. Di antara proporsional itu diundi juga. Misalnya kalau areanya itu mirip-mirip gitu, nah diundi. Ya. Oke, dari kaum Lewi yang tidak ikut dicatat sebagai sensus berjumlah 23.000 orang. Itu suku Lewi aja. Yaitu laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Itu 23.000 orang. Itulah sensus kedua yang dicatat Musa dan Imam Eleazar. Bapak Ibu ingat ya, Imam Eleazar ini adalah anaknya Harun. Kan kita tahu Harun mati di Gunung Hor. Di sesi yang lalu kita sudah bahas. Itu Bilangan pasal 20 ayat 27 sampai 28. Sehingga kedudukan imam besar digantikan oleh anaknya, Eleazar. Nah, sensus ini berlokasi di dataran Moab, di tepi Sungai Yordan dekat Yeriko. Tadi kalau kita perhatikan petanya itu kan jelas ya, di dekatnya Yeriko, di seberang sungai, di tepi Sungai Yordan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi, generasi yang keluar dari Mesir itu disebut generasi Exodus. Generasi Exodus ini hampir semuanya tidak masuk sampai ke tanah perjanjian. Ya. Jadi faktanya tidak seluruh umat Israel yang keluar dari Mesir, yaitu generasi Exodus, itu yang selamat. Artinya sampai di tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nggak semuanya. Bahkan hampir semua. Kita tahu Musa pun tidak sampai, Harun, Miriam. Yang sampai hanya 2 orang. Siapa? Yosua dan Kaleb. Kita sudah bahas ya di sesi yang lalu. Jadi di Bilangan 26 ayat 64 di situ dijelaskan. Di antara mereka tidak ada
terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Gak ada satupun. Ya, kecuali Kaleb dan Yosua. Di ayat 65-nya. Tentu saja kita tahu sebabnya apa. Bangsa Israel sering bersungut-sungut, memberontak, dan sebagainya. Ya. Yang terakhir sekali sungguh ironi, mereka sudah sampai di dataran Moab, Kanaan sudah dekat sekali. Tapi mereka malah menolak. Di sesi yang lalu kita sudah bahas secara detail. Akibatnya mereka hampir sekitar 40 tahun kembali ke padang gurun dan mati semuanya di sana. Ya. Jadi seluruh generasi Exodus yang keluar dari Mesir tidak ada yang sampai ke tanah perjanjian Kanaan, termasuk Musa, Harun, dan Miriam. Hanya Kaleb dan Yosua yang memimpin generasi yang baru memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saya sebut generasi yang baru ini generasi tanah perjanjian, supaya memudahkan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Apa penyebabnya generasi Exodus mati semuanya? Kita sudah bahas, ini hanya ulangan sedikit saja. Mereka bersungut-sungut melawan Musa dan Harun. Bahkan mereka memilih lebih baik pulang ke Mesir. Gitu. Mereka mengangkat seorang pemimpin untuk pulang ke Mesir, ayat 4-nya. Ini keterlaluan memang. Ya. Di Bilangan 14 ayat 28, Tuhan berfirman begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Nah, apa itu? Di ayat 2 umat Israel berkata lebih baik mati di Mesir atau di padang gurun daripada meneruskan perjalanan ke Kanaan lalu mati. Jadi seluruh umat yang berumur 20 tahun dan atau lebih yang dihitung pada waktu sensus di Gunung Sinai akan mati di padang gurun. Itu ayat 29-nya. Ya. Yang masuk adalah generasi tanah perjanjian, yaitu anak-anak mereka. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Yosua menggantikan Musa. Bapak Ibu bisa baca Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Nah, rupanya Musa disuruh naik gunung, suruh pandang dari gunung itu. Kelihatan di kejauhan. Ayat 13, sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Maksudnya mati. Sama seperti Harun, abangmu dulu. Karena pada waktu perbantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku. Ya, dosanya Musa dan Yosua kan kita sudah tahu ya, Harun dan Miriam juga. Kita sudah pernah bahas di sesi yang lalu. Ayat 18, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Jadi Musa meletakkan tangan, tanda kepemimpinan akan diteruskan oleh Yosua. Baik, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca Bilangan pasal 27 sampai 30, di situ memuat berbagai peraturan dan hukum. Kita tidak akan membahas satu persatu ya, karena sudah tidak relevan bagi kita. Itu hanya berlaku untuk Israel, itu pun zaman itu. Yang berupa hak waris bagi anak perempuan, korban yang dipersembahkan pada pagi hari dan petang, korban Sabat, korban bulan baru, hari raya, cerita tentang Nasar kaum perempuan gitu ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kita tidak perlu membahasnya di sini. Oke, berikutnya.
Di pasal 31, bilangan pasal 31, itu tentang pembalasan kepada orang Midian. Kita tahu di sesi yang lalu bahwa perempuan-perempuan Midian yang menggoda Israel sehingga mereka jatuh kepada perzinahan, bahkan menyembah Baal Peor. Bapak Ibu masih ingat ya di sesi yang lalu ya. Maka orang Midian dibalas, Tuhan yang memerintahkan. Ya. Dan di sini dikisahkan, ditulis Bileam dibunuh dengan pedang. Bilangan 31 ayat 8. Dan akhirnya semua orang Midian dibunuh, kecuali perempuan Moab yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Mengapa? Artinya perempuan ini bukan yang menggoda Israel. Jadi masih diizinkan hidup. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nanti di sesi-sesi mendatang kita akan membahas tentang pembagian daerah kepada suku-suku Israel. Tapi secara singkat disinggung di bilangan pasal 32, penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Ini warna-warnanya, ini pembagian tanah Kanaan kepada ke-12 suku Israel, ya. Dan pasal 33 menulis tentang rute perjalanan dari Mesir ke Moab. Mampir mana saja itu dicatat di sana. Kemudian bilangan pasal 33 ayat 50 sampai 56, di situ dicatat apa yang harus dilakukan ketika sampai di Kanaan. Ya. Kita tidak membahas secara detail hal itu, bisa dibaca sendiri soalnya. Ya. Nah, bilangan pasal 34 ayat 1 sampai 29, di situ dibahas batas-batas Kanaan dan pembagian tanahnya. Jadi kitab bilangan itu terakhir pasal 36. Ini kita baru 34 ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Di pasal 35 sampai 36 itu sama. Bisa dibaca tentang kota-kotanya orang Lewi, kota-kota perlindungan. Kota-kota perlindungan itu adalah kota-kota yang disediakan kalau ada terjadi pembunuhan secara tidak sengaja. Maka pembunuhnya tidak dihukum mati, tapi disuruh lari ke kota perlindungan. Begitu, ya. Nah, ini paralel sih. Ada yang mengatakan ini paralel dengan Tuhan Yesus. Maksudnya manusia yang berdosa harusnya dihukum mati, bisa lari kepada kota perlindungan. Kota perlindungan kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Kemudian dibahas juga di sana syarat-syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Kita tidak perlu membaca, mengapa? Karena tidak berlaku bagi kita. Itu berlaku bagi Israel zaman dulu. Ya. Jadi kitab bilangan ini 36 pasal. Nanti di Rabu depan kita akan membuat kesimpulannya. Ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi pelajaran apa yang kita dapat dari apa yang kita pelajari ini? Bapak Ibu lihat timeline ini, ya. Ini adalah sudah pernah kita bahas di sesi-sesi yang lalu, ya. Sejak Yusuf mati, perhatikan, itulah kitab Keluaran, dicatat oleh kitab Keluaran sampai mana? Sampai di kaki gunung Sinai, yaitu di bangsa Israel diberi 10 firman Tuhan. Itu dicatat oleh kitab Keluaran. Jadi kalau kita baca kitab Keluaran, kita belajar tentang hal itu. Sedangkan kitab Imamat itu kejadiannya ada di kaki gunung Sinai aja, nggak kemana-mana. Dia membahas tentang, kitab Imamat ini membahas tentang aturan-aturan Taurat. Kita sudah bahas semua ya. Nah, berikutnya kitab bilangan yang sudah baru kita selesaikan pasalnya ini, itu membahas sejak ada di kaki gunung Sinai, berangkat sampai nanti Musa mati dan Yosua memimpin masuk Kanaan. Itulah kitab bilangan yang baru kita selesaikan tuh sampai di situ, sampai Musa digantikan dengan Yosua.
Nanti berikutnya Yosua berangkat ke Kanaan. Kita lanjutkan terus ya. Jadi itulah yang ditulis oleh kitab Bilangan, yaitu perjalanan dari Gunung Sinai sampai di dataran Moab. Musa mati. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau kita perhatikan kisah yang dicatat oleh kitab Bilangan ini, ya. Faktanya begini, ini fakta loh Bapak Ibu. Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ini fakta, nggak bisa disangkal. Tuhan yang memilih mereka menjadi bangsa atau umat pilihan. Tuhan yang memilih. Atau kepunyaan Allah, itu Tuhan yang memilih. Ya. Tuhan yang membela mereka dengan berbagai mujizat yang luar biasa. Tuhan yang memberikan hukum Taurat menjadi ikatan perjanjian antara Allah dan Israel di Gunung Sinai. Supaya umat Israel beribadah kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Ya. Nah, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Jelas gitu. Faktanya demikian. Tuhan yang menghendaki mereka masuk negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Tuhan yang menginginkan, bukan mereka. Tapi coba kita perhatikan apa respon daripada umat Allah ini. Coba kita perhatikan apa responnya. Respon umat pilihan. Ternyata ya, meskipun Tuhan memilih bangsa Israel ini sebagai umat pilihan, ternyata Israel malah bersungut-sungut sepanjang perjalanan. Meskipun pemeliharaan Tuhan nyata, disediakan roti mana 40 tahun, mujizat, laut terbelah, dan sebagainya. Penyertaan Tuhan berupa tiang awan, tiang api. Tapi Israel malah menyalahkan Musa, yang berarti menyalahkan Tuhan juga. Enakan di Mesir, banyak makanan, banyak minuman. Di sini kau mau kami mati di padang pasir ini. Berkali-kali itu Israel bersungut-sungut. Israel malah pernah membuat patung lembu untuk disembah. Coba bayangkan, menyakitkan hati Tuhan. Bahkan setelah dekat tujuan, malah menolak masuk ke Kanaan, takut. Dan memilih pemimpin sendiri untuk kembali ke Mesir. Akhirnya mereka semua, generasi Exodus, mati di padang pasir. Sebagai hukuman Tuhan atas pemberontakan mereka. Ya. Ya. Nah, faktanya lagi nih Bapak Ibu. Ini fakta, nggak bisa disangkal oleh siapapun. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar teolog tertentu mengajar tidak sesuai ini, itu pasti salah, meskipun profesor sekalipun. Ya. Perhatikan. Jadi umat yang dipilih Tuhan pun, ini contohnya, ternyata bisa bersungut-sungut, bukan? Memberontak dan menolak anugerah dari Tuhan. Sehingga mereka semua binasa di padang pasir. Tidak masuk ke negeri perjanjian. Padahal umat pilihan loh. Ya, padahal umat pilihan. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau Tuhan memilih suatu umat, ia pasti selamat. Salah. Tidak sesuai Alkitab. Tuhan menentukan yang ini pasti binasa, yang ini pasti selamat. Salah. Tidak sesuai Alkitab. Alkitab itu selalu Tuhan mau kita semua selamat. Ini contoh paling baik nih. Menjadi contoh bagi kita. Tentang kebenaran Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memilih suatu umat pilihan itu bisa meresponi menurut kehendak bebasnya. Ininya contohnya Israel. Masa Tuhan yang memaksa Israel supaya bersungut-sungut, yang menghasut Israel supaya memberontak? Enggak. Ini bukti bahwa umat pilihan Tuhan bisa menolak anugerah Tuhan. Ya. Jadi teologi yang mengatakan umat yang dipilih Tuhan tidak bisa menolak
Anugerah Tuhan itu salah, tidak sesuai fakta. Tuhan tidak mengendalikan hidup umat pilihannya seperti sebuah robot di remote control gitu. Yang ini taat nih, ku remote. Yang ini pasti binasa nih. Enggak. Kita adalah makhluk hidup, anak-anak Allah, yang bukan robot. Ya. Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa karena memberontak. Tuhan merencanakan seluruh umat Israel sampai di Kanaan. Ya. Oke. Ini bukti bahwa setiap umat yang dipilih Tuhan pun, bahkan seluruh umat manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih hidupnya. Mujizat dan keanugerah Tuhan tidak ada gunanya sama sekali jika tidak diresponi dengan benar. Ya dong. Kita memiliki kesempatan dianugerahi Tuhan macam-macam. Tapi kalau kita tidak meresponi anugerah Tuhan, percuma. Tapi kalau manusia menolak anugerah Tuhan, percuma semua itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib, percuma kalau manusia menolak, tidak diampuni. Ya, itulah sebabnya di kemudian hari Nabi Hosea mencatat fakta ini juga ya jumpai. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kok bisa umat pilihan Tuhan tidak mengenal Allah? Dijelaskan juga di ayat ini. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Siapa yang menolak? Israel. Umat pilihan. Umat yang dipilih Tuhan menolak. Menolak ya, tanggung akibatnya. Maka, aku menolak engkau menjadi imamku. Ingat tuh. Kalau ada di antara kita yang menolak anugerah Tuhan, gak jadi imam. Kalau kita menerima mau melakukan kehendak Dia, kita barulah jadi imam. Imamat-imamat yang raja nih. Terus, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sampai sedemikian loh peringatan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan bilang, waduh saya jahat karena Tuhan nih Pak. Bukan, karena hatimu sendiri. Manusia hidup ini punya pilihan. Mau hidup jahat atau hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya. Makanya orang yang kudus semakin kudus di akhir zaman. Orang yang jahat, semakin kelihatan aslinya. Karena orang tidak bisa di tengah-tengah. Bisa sementara, pura-pura. Bisa. Ya, oke. Nah, di Perjanjian Baru, Rasul Paulus menulis kisah itu sebagai peringatan untuk kita. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. Di ayat 1 sampai 4, Israel yang dalam perlindungan tiang awan menyeberang laut, makan rohani yang sama, tetapi memberontak juga, sehingga tewas di padang gurun. Itu ayat 5-nya itu, tewas di padang gurun. Ini Rasul Paulus sedang mengutip Perjanjian Lama yang dikisahkan di Keluaran dan Imamat Bilangan. Ya. Jadi Perjanjian Lama itu sangat penting untuk dipelajari. Supaya kalau kita membaca Perjanjian Baru, kita tahu kisahnya. Kita mengerti konteksnya dengan benar. Tapi jangan berhenti di Perjanjian Lama. Kalau orang cuma berhenti di Perjanjian Lama, percuma juga. Dan itu bukan Kristen. Itu agama Yahudi, Yudaisme. Ya, kalau orang Kristen, dia harus sampai ke Perjanjian Baru. Ini buktinya. Di Perjanjian Baru, itu menjadi peringatan. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar Perjanjian Lama. Supaya mengerti juga. Dan di situ di ayat 4 dikatakan batu karang itu adalah Kristus. Rupanya yang memimpin bangsa Israel, yang melindungi itu adalah Kristus zaman dulu. Di Perjanjian Lama kita belum ada istilah Kristus. Tapi oleh Rasul Paulus dijelaskan itu Kristus sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus ketika turun ke bumi, sering turun ke bumi dulu, meskipun belum inkarnasi melalui rahim Maria. Tapi sering turun. Yang disebut Malach Adonai itu. Malach Adonai. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia malaikat Tuhan, tapi Tuhannya huruf besar.
Jadi itu bukan malaikat biasa, itu Kristus yang turun. Ya. Nah, di ayat 6 dijelaskan itu semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Begitu. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Masih sebagai peringatan. Di ayat ke-7 dikatakan jangan menyembah berhala. Ini sebenarnya tentang Israel yang menyembah patung lembu emas itu. Yang dicatat di Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Di ayat ke-1 Korintus 10 ayat 8, jangan cabul. Ini tentang Israel yang berzina dengan perempuan Moab dan menyembah Baal Peor yang dicatat di Bilangan 25 ayat 1 sampai 9. Jadi semua yang dicatat oleh Rasul Paulus ini kutipan dari Perjanjian Lama. 1 Korintus 10 ayat 9, jangan mencobai Tuhan. Ini tentang Israel yang mengeluhkan roti mana yang hambar itu. Sehingga mereka mati dipagut oleh ular tedung. Itu cerita tentang itu. Ya, jangan kalau baca Alkitab, jangan mencobai Tuhan lalu dikarang-karang sendiri ceritanya. Ini Rasul Paulus sedang mengutip kisah di Perjanjian Lama. Jangan bersungut-sungut sehingga mati dibinasakan oleh malaikat maut. 1 Korintus 10 ayat 10. Ini mengacu kepada keluhan umat kepada Musa dan Harun, sehingga mereka mendapat tulah. Sedangkan malaikat maut itu mengacu pada Keluaran 12 ayat 23. Nanti dibaca ya. Nah, yang penting adalah itu menjadi peringatan, jangan seperti itu. Ya, masa dulu sudah terjadi mengulang lagi manusia zaman sekarang. Nggak belajar namanya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari kisah ini? 1. Sebagai umat pilihan, janganlah kita bersungut-sungut apapun keadaan kita. Itu tergantung kita, mau bersungut-sungut atau tidak. Umat pilihan bisa binasa loh, kalau bersungut-sungut memberontak kepada Tuhan. Menolak anugerah. Ya. Nah, kita harus menggunakan kehendak bebas kita, kesadaran kita, untuk tidak bersungut-sungut apapun keadaan kita. Kenapa seseorang bersungut-sungut? Persungutan itu terjadi ketika seseorang fokus pada apa yang ia tidak miliki. Jadi orang bayangin sesuatu yang milik punya orang lain, bukan apa yang ia miliki. Dan tidak mensyukuri apa yang ia miliki sekarang. Itu adalah orang yang iri hati. Ia ingin sesuatu yang bukan miliknya, milik orang lain. Iri. Sedangkan ia sudah punya banyak juga dianugerahi Tuhan. Malah ia tidak menyadari hal itu. Inilah orang-orang yang tidak bisa bersyukur, bersungut-sungut terus. Ya. Umat Israel dalam hal ini tidak fokus pada apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi mereka. Apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Yaitu membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Yaitu membela dan menyertai mereka. Memberi Taurat di Sinai. Menjadikan mereka suatu bangsa yang baru. Memberikan mereka suatu tanah yang dijanjikan. Israel malah pikirannya fokusnya nggak ke sana. Apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang telah mereka miliki. Pikirannya bersungut-sungut terus. Di sini nggak ada makanan, yang dipikirin makanan terus. Ya, ini keterlaluan memang. Mereka tidak berpikir panjang. Pikirannya pendek soal makan minum terus yang seperti di Mesir. Padahal kalau mereka fokus pada apa yang telah mereka miliki atau Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, waduh, besar sekali. Kalau soal urusan makan, nggak masalah. Makan hambar juga nggak apa-apa. Apalagi itu roti mana. Mereka berani menghina roti mana loh. Aku muak kepada makanan ini. Waduh, ini karakter yang jelek sekali sebenarnya. Ya. Bagaimana dengan kita? Jangan menyalah-nyalahkan kisah ini saja. Coba kita evaluasi diri kita sendiri. Apa yang menjadi fokus hidup kita? Apa coba? Apa yang sering kali kita pikirkan dan inginkan?
Untuk apa hidup kita sebagian besar waktu ini? Untuk apa selama ini? Apakah kita sudah bersyukur dengan apa yang kita miliki? Apakah kita menyadari apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita dan sudah kerjakan dalam hidup kita? Apakah kita sedang menghabiskan waktu kita untuk mengejar keinginan kita sendiri? Bahaya loh, Bapak Ibu. Rasul Paulus sudah menulis, memperingatkan jangan seperti umat Israel yang memberontak itu. Kita mendapatkan kebenaran begini, jangan fokus mengejar ambisi pribadi. Jangan fokus pada memuaskan hawa nafsu dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada yang kita miliki. Sehingga apa akibatnya? Sehingga melupakan anugerah Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Banyak orang melupakan anugerah Tuhan, yaitu kesempatan, yaitu keselamatan. Bahkan orang-orang melupakan hidup ini, makna hidup ini. Sebagian lagi melupakan keluarganya, demi melampiaskan hawa nafsunya, selingkuh sana, selingkuh sini. Sebagian lagi melupakan sahabat-sahabatnya, seolah-olah ia tidak perlu sahabat di dunia ini, tidak perlu keluarga. Ia melupakan bahwa kita semua diberi pekerjaan, punya pekerjaan, dipercaya untuk melayani kalau yang di gereja. Banyak orang fokusnya terhadap sesuatu yang ia tidak miliki. Akibatnya ia tidak bisa bersyukur. Akibatnya ia mengejar sesuatu dan tidak pernah puas. Ini menyesatkan. Ya. Kitab Yakobus sebenarnya sudah mengingatkan kita akan hal ini. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berbahagialah orang-orang yang mengerti akan hal ini dan menghidupinya. Rabu depan, sesi terakhir dari kitab Bilangan, yaitu kesimpulan kitab Bilangan. Ya, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita mendapatkan satu rema, pengertian dari firman yang sangat luar biasa. Dari sejak dahulu, sejak Adam sampai kita hari ini, bahkan sampai nanti di ujung zaman, kesalahan manusia selalu sama. Ia diseret oleh keinginannya. Ia ingin ini, ingin itu. Ia sudah memiliki segala sesuatunya, tapi ia melihat yang lain, ingin itu. Iri hati. Hawa nafsunya dipuaskan. Sebagian orang berkata, mumpung masih hidup, Pak. Salah, justru mumpung masih hidup. Kita harus benar. Kalau sudah mati, sudah terlambat. Ya. Banyak orang melihat ke orang lain, tidak melihat ke diri sendiri. Bahwa Tuhan sudah menganugerahkan banyak hal dalam diriku. Terutama soal keselamatan. Bahwa aku di dunia ini punya saudara, punya keluarga, punya pelayanan, punya pekerjaan kalau ini yang tidak di gereja. Bahwa aku di dunia ini sehat, bisa nafas gini aja udah nilainya tak terhingga loh. Manusia lupa anugerah yang ia terima. Ia lebih suka melampiaskan keinginannya dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Akibatnya parah, seperti kitab Yakobus mencatat. Manusia diseret oleh keinginan dan hawa nafsunya, akhirnya melahirkan dosa dan akhirnya menjadi maut bagi dirinya. Mari Bapak Ibu, Saudara, mari kita coba kita evaluasi, coba kita pandang diri kita.
Aku bisa bernapas lega. Aku bisa mendengar firman yang benar. Aku punya keluarga di dunia ini. Meskipun tidak selamanya aku bersama mereka. Aku punya teman-teman pelayanan, aku punya sahabat, punya anak, ada yang punya cucu, masih punya orang tua, macam-macam. Anugerah yang kita terima ini tak terhingga, saudara. Jangan memandang yang lain yang tidak kita miliki. Pandanglah yang kita miliki, syukuri itu. Sebab orang yang tidak mensyukuri apa yang ada padanya, selamanya tidak akan mensyukuri. Apa yang ia ingini, ia dapat, masih kurang terus. Akibatnya sampai mati ya terseret oleh keinginannya. Kisah umat Israel yang memberontak ini hendaknya menjadi peringatan buat kita semua. Jangan suka bersungut-sungut. Tuhan sudah berikan ini, berikan itu, mujizat yang begitu besar, masih juga bersungut-sungut. Ya, ini pelajaran baik malam ini. Kiranya kita bisa menjadi anak Bapa yang menyukakan hati Bapa di surga. Amin ya. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Co-host silakan. Ya, terima kasih Pak Winyo atas pembelajarannya hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk tanya jawab. Silakan klik icon raise hand-nya dan silakan membuka videonya jika memungkinkan. Kita masuk dalam pertanyaan pertama dari Ibu Lea. Silakan Ibu Lea di-unmute. Ibu Lea, silakan. Maaf Bu, saya ada sesuatu yang harus kerjakan. Saya hanya bisa dengar. Nggak apa-apa, saya dilewatin aja. Terima kasih. Oh, oke, baik. Nanti Shalom. kalau mau tanya boleh, Bu, ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, Shalom. ya, tunggu Shalom. nanti Ya, berikutnya. kita langsung ke Bapak Konstan Nara. Silakan Pak Konstan. Ya, silakan Pak Konstan. Ya, shalom Pak Wisnyo. Shalom. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Cuma saya mau tanya Pak, di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12 ini, kalau kita hitung ada 4 peringatan atau 4 larangan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel Pak. Ya. Yaitu jangan menyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan dan bersungut-sungut Pak. Ya. Nah, untuk kehidupan kita sekarang seperti penyembahan berhala, mungkin kita merasa tidak Pak menyembah berhala karena tidak menyembah patung. Kira-kira dengan kehidupan kita apa yang mesti kita waspadai dari menyembah berhalanya Pak? Apa saja menyembah berhala secara modern mungkin begitu Pak? Oke, baik. Dan yang kedua, Pak, satu dulu, nanti saya lupa ya. Oh ya Pak. Soal berhala sudah sering saya bahas. Nah, sebenarnya di kesimpulan tadi, bahwa kalau seseorang ingin ini, ingin itu terus gitu, ia sedang memberhalakan dirinya. Berhala yang paling bahaya itu diri manusia itu sendiri sebenarnya. Ia meninggikan diri. Ia merasa segala keinginannya harus dipenuhi. Apa yang ada pada dirinya kurang terus misalnya. Ia tidak puas bersungut-sungut. Bangsa Israel itu contoh yang paling baik tuh bangsa Israel tuh. Jadi berhala tidak harus bentuknya patung, Pak. Apa saja yang kita junjung setinggi mungkin, yang kita prioritaskan, itu bisa menjadi berhala. Nah, berhala paling berbahaya adalah diri sendiri yang menjadi berhala. Begitu, Pak Konstan? Ada khotbah tentang hal itu, judulnya apa ya? Kalau nggak salah berhala ada deh. Itu membahas tentang itu. Berhala itu tidak harus bentuknya fisik. Justru yang ada di pikiran ini jauh lebih berbahaya. Begitu, Pak. Artinya segala sesuatu yang kita pikirkan, inginkan melebihi daripada Tuhannya itu bisa merupakan penyembahan berhala ya Pak. Tepat. Kalau kita menaruh sesuatu prioritasnya melebihi Tuhan, itu berhala.
Oke Pak, terima kasih. Masih bisa pertanyaan kedua Pak? Bisa, silakan. Untuk larangan kedua atau Rasul Paulus mengatakan jangan kita melakukan percabulan seperti yang mereka lakukan untuk bangsa Israel. Ya, Percabulan di sini itu karena saya memahami atau mencoba memahami menggali isi Alkitab termasuk dari yang kitab Wahyu itu Pak. ya, Yang Babel itu adalah digambarkan sebagai pelacur-pelacur begitu Pak. betul. Jadi gini Apakah Pak, itu yang kasusnya Israel ini aja sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud percabulan di sini yang pertama adalah perzinahan Israel dengan perempuan-perempuan Moab. Jadi perzinahan fisik, Pak. Tapi yang kedua, percabulan ini juga menunjuk kepada Israel yang menyembah Baal Peor, dewa Baal. Nah, itu. Jadi percabulan itu bisa fisik, bisa juga non fisik. Kalau Apakah kita pergi ke dewa misalnya atau okultisme itu percabulan bagi Tuhan. Disebut orang-orang yang tidak setia. Pejinah-pejinah rohani. Gitu, Pak. Ya Pak. Kalau di kitab Wahyu pernah saya mendengarkan secara sepintas Pak Eras mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu bisa digambarkan sebagai roh-roh materialisme sekarang ya Pak. Oh ya, kalau yang di kitab Wahyu, tergantung konteksnya memang, bisa. Kan manusia sebagian besar terikat pada materialisme memang. Ya Pak. Jadi perlu kita waspadai juga hal itu ya Pak Ya. sekarang. Intinya gini Pak, intinya kita jangan punya keinginan yang tidak seharusnya. Gitu. Nanti kita keseret nanti. Kita ikuti aja di mana tempat kita, Tuhan tempatkan kita, di mana kita wajar aja begitu. Untuk Tuhan tapi semuanya. Itu Pak. Kita memaksakan diri nanti jadi masalah, terseret oleh keinginan kita gitu. Ya. Ya, oke. Kasih banyak Pak Wigno. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Meme Pardosi, silakan Bu, di-unmute. Bu Meme silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Halo. Terima kasih ya Pak untuk mata pelajaran hari ini yang membuka mata dan hati saya untuk mengerti firman Tuhan. Walaupun sedikit-sedikit Pak, terima kasih. Dan juga begitu juga dengan Ibu Clenty Jun, terima kasih Bu. Gini Pak, mau tanya, memang sorry ya Pak, saya cerita sedikit aja. Ya. Dari kecil saya memang Kristen lah, dari Bapak juga pelayan Tuhan. Cuman Bapak pun mengajarkan firman Tuhan nggak begitu dalam, kita ikut aja lah gitu ya Pak. Ya. So, saya ingin tahu aja loh Pak, dari kejadian Allah menciptakan langit dan bumi sampai ke manusia lah saya bilangnya Pak, dari Adam dan Hawa gitu ya. Ya. So, jatuhnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kan sudah keluar daripada Taman Eden, Ya. gitu ya. Ya. Lalu pas mereka keluar dari Taman Eden, saya pun tak tahu di mana itu Taman Eden berada. Sudah pengetahuan pun sedikit saja Pak tentang Alkitab. Ya. Jadi gini Pak, kita kan fokusnya ini belajar ke umat pilihan. Ya. Umat pilihan itu bangsa Israel gitu ya. Ya. Jadi maksud saya gini Pak, Tuhan telah memilih bangsa Israel. Apakah adakah kehidupan bangsa lain atau ya dululah disebut bangsa, tapi sekarang kita sebutlah negara ya. Apakah dulu setelah Tuhan memilih bangsa Israel, tidak adakah negara lain atau bangsa yang lain gitu? Harus fokusnya ke bangsa Mengerti. Israel. Ya, mengerti. Tolong penjelasannya Pak, terima kasih. Ya, mengerti. Jadi begini, Bu. Ketika zamannya Adam, tentu tidak ada manusia lain. Itu awal mula ya. Itu sudah pernah kita bahas, letak Eden ada di mana? Di Mesopotamia, maaf ya Pak, di Irak. mungkin hari itu sesinya saya nggak ikut. Ya, di sesi awal-awal kitab Kejadian itu, ya. Oke. Terus, jadi dari awal itu sudah jelas sebenarnya. Tapi ketika Menara Babel, nah itu kan dipecahkan bangsa-bangsa, diserakan. Nah, dicerai-beraikan kan. Nah, disitulah lahir bangsa-bangsa. Nah,
saya sudah bahas bahwa sebagian menjadi bangsa China di China sana. Sebagian buktinya juga ada yang sudah saya bahas di sesi-sesi yang lalu di kitab Kejadian, ya. Nah, artinya apa? Artinya setelah kejadian Menara Babel itu ada bangsa lain. Jadi kalau kita cerita zamannya Musa ada bangsa lain, nggak ada. Itu tahun berapa? Musa kan tahun 1400 sebelum Masehi itu. Sekitar itu. Ya kan? Nah, bangsa China berapa? Oh, ribuan tahun di situ juga kan? Nah, bayangkan ketika itu cerita Alkitab itu di tempat lain sudah ada bangsa-bangsa. Iya. Itu suatu hari bisa kita bahas tuh. Iya, Pak. Jadi kok Ada fokusnya ke paralelnya, ini Bu. gitu loh. Di zamannya Daniel di Cina kaisarnya siapa itu ada ditemukan di Mesir apa ilmu pengetahuan apa ada paralelnya. Jadi banyak orang membaca Alkitab berpikirnya gini, di dunia hanya ada bangsa Israel, semuanya nggak ada bangsa. Nggak juga. Semuanya sudah ada. Setelah Menara Babel itu banyak bangsa-bangsa gitu. Dunia bukan cuman Timur Tengah sana, bukan. Ya. Sejarah China kan juga panjang tuh ceritanya. Gitu. Jadi kalau gitu Pak, kalau nggak Tuhan nggak ngasih kesempatan untuk bangsa lain gitu ya Pak ya? Bukan. Tuhan memilih bangsa Israel itu bukan berarti bangsa Israel pasti selamat, bukan. Ingat di Kejadian 3 ayat 15, janji Tuhan. Melalui keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Janji kedatangan Mesias. Jadi Tuhan memilih Israel itu hanya untuk melahirkan Mesias. Tapi Israel sendiri selamat nggak? Tergantung respon, sama aja sama kita. Setiap orang dihakimi masing-masing. Nggak ada istimewanya di hadapan Tuhan, sama. Gitu. Jelas nggak ya? Iya Pak ya. Jadi maksudnya perjanjian lama ini adalah bayangan untuk perjanjian baru gitu ya Pak? Betul. Perjanjian lama itu hanya bayangannya. Faktanya nanti di perjanjian baru. Ngeri juga ya Pak. Iya. Tapi kita bersyukur, Bu. Kan kita diberi firman nih, jadi kita jadi mengerti. Iya Pak, terima kasih loh Pak. Bapak juga membuka hati dan pengertian saya. Dulu saya memang nggak ngerti Pak, asal ikut-ikut aja gitu ya. Doa gitu. Ya puji Tuhan kalau gitu. Iya, terima kasih ya Pak ya Ya, penjelasannya. oke. Atau Pak boleh nggak sharing itu sesi yang awal sesi yang awal kejadian lah, coba saya itu tak mengikuti kan. Linknya ya? Iya Pak, kalau ada lah Pak, nggak Ada. Nanti saya kasih. Oh, Ibu nggak akses ini ya? Saya kan ada website tuh yang untuk OBS. Kalau Ibu ke website itu urut di situ adanya. Kejadian 1, 2, 3 sampai 50. Nanti saya share ke Ibu linknya ya, playlistnya ya. Iya ya, please ya Pak ya. Ya, playlist kitab Kejadian misalnya. Ya, oke. Itu saja, Bu. Ya, makasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Terima Ya. kasih Bu Kenki. Ya. Oke. Bersama Bu. Berikut. Selanjutnya Ibu Sylvia, silakan Ibu Sylvia. Unmute, Bu. Sylvia, silakan. Ya, Shalom Bu Twenty, Shalom Pak Wignyo, selamat Shalom. malam. Shalom, selamat malam. Shalom. Saya cuma mau nyambungin ini Pak. Kalau Bapak kan sering kali bicara tentang bangsa Israel itu terus bersungut-sungut gitu kan ya. Apalagi saat bangsa Israel bicara kalau lebih baik mati di Mesir daripada mereka dan menolak masuk tanah Kanaan. Ya. Artinya di sini besar sekali buat untuk saya juga. Artinya ini peringatan yang keras dari Tuhan untuk kita tidak boleh berkata sembarangan. Ya, betul. Tidak boleh berkata sembarangan dan terlebih lagi untuk mereka pemimpin rohani kita atau siapapun atau bahkan orang tua kita gitu ya Pak ya. Ya, benar. Dan tapi hal yang pernah saya dapati nih Pak, nih contoh nih Pak ya, Ya. apa benar apa yang terikat di bumi terikat juga di surga? Apa perkataan kita yang udah kita katakan juga memang Tuhan sepertinya dengar atau gimana gitu loh Pak? Seperti itu artinya Pak. begini, Bu. Oh Apa iya. yang kau ikat di bumi terikat di surga. Artinya gini, apa yang kita lakukan sekarang
Ya, berpengaruh berakibat pada nasib kekekalan. sosial kita ya. Oh, alah. Jadi bukan tali diikat sana diikat, bukan. Bukan, ya tahu-tahu. Bukan. Oh, termasuk juga dengan perkataan. Ya, apapun yang Aduh. kita Ya, ya, ya. lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Jawabkan. Oh, gitu. Ya, boleh Pak yang kedua, Pak. Ya, boleh. Boleh. Ini saya penasaran banget ya, Pak. Di Kolose 3 ayat 5, di situ kan ada tulisan tentang juga termasuk penyembahan berhala. Ya. Nah, tapi di Kolose 3 ayat 8 itu kan harus, yang Kolose 3 ayat 5 harus dimatikan, dan untuk di Kolose 3 ayat 8 itu harus dibuang. Nah, jadi mohon dikoreksi. Jadi pengertian Suaranya kecil, Bu. mohon dikoreksi. Jadi pengertian singkat saya di Kolose 3 ayat 5 itu apa itu kodrat dosa gitu loh. Dan untuk di Kolose 3 ayat di 8-nya itu adalah potensi dosa. Oh, baik. Mengerti. Seperti itu, apa kodrat dosa dan potensi dosa itu sama atau bagaimana? Dan kalaupun kita sudah belajar seperti ini pun berarti apa masih tetap ada di sana kita potensi dosa. Contoh saya nih, saya sudah belajar. Ya. Berarti kan saya masih punya potensi dosa saya, dan di situ dikatakan kalau misalkan potensi dosa di ayat 8 itu harus dibuang. Jadi kita nggak boleh, harus mengenakan karakter yang ada di ayat 12 Kolose 3. Ya, betul. Ya. Nah, itu dalam maksudnya gini loh, Pak. Kalau kita masih terus berjuang dan memang kita sadar gitu loh, belum bisa mencapai itu gitu kan. Dan kita juga kan nggak tahu waktu kita kapan kita berpulang kepada Tuhan. Nah, ya nggak tahu yang lainnya, tapi ini pergumulan pribadi saya, kalau kita masih tetap berjuang dan ngotot untuk bisa mengenakan karakter yang memang Tuhan udah tetapkan untuk kita kejar gitu kan, sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau masih belum sampai ke sana, apa kita gimana ya, Pak? Oke, baik. Jelas. Pertanyaannya Penilaian jelas. Tuhan bagaimana Ya. gitu, apa kita udah masuk berkenan apa gimana Oke, gitu loh, Pak? saya ngerti Ya. maksudnya. Terima Jadi kasih, Pak. begini, soal istilah potensi dosa atau apapun, itu cuma istilah. Oh, gitu. Yang benar adalah begini, bahwa di dalam daging kita ini ada kodrat dosa, natur dosa. Ya. Itu yang menyebabkan kalau kita melayani natur dosa menjadi dosa beneran. Oh. Misalnya, kita ini gampang marah misalnya. Lah marah enggak kan keputusan kita. Bukan memang dari sononya saya suka marah, enggak. Aku dulu gampang marah, tapi aku bisa memutuskan mau marah enggak sekarang. Gitu. Oh, gitu. Nah, itu keputusan pribadi. Jadi kita harus menguasai natur dosa kita. Sebab Alkitab berkata begini, sebab itu kalau kamu ditebus oleh Tuhan, kamu orang berhutang. Kita punya hutang. Apa itu hutangnya? Bukan hutang uang. Supaya kamu hidup menurut roh, jangan hidup menurut daging lagi. Nah, hutang hidup. Ya. Daging. Ya. Jadi perjuangan kita itu bagaimana aku hidup berkenan, berusaha semaksimal mungkin sampai aku menutup mata. Baik aku makan, minum, apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Itu di ayat 31 tuh. Nah, mestinya begitu, Bu. Iya, tapi kok di ayat 5, jadi gini, di ayat 5 itu, jadi yang membingungkan saya di ayat 5 itu tulisannya matikan. Tapi yang di ayat 8 tulisannya dibuang. Apa itu memang semuanya intinya sama gitu, Pak? Intinya sama. Matikan, buang, kuasai. Terserah kalimatnya apa. Intinya kita jangan berbuat dosa, itu aja ujungnya. Oh, gitu. Oke. Jangan melayani kodrat dosa kita, jangan. Itu aja. Iya. Ya. Apalagi kalau itu sengaja. Kan kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu kan? Dosa yang tidak disengaja. Lah kalau disengaja nggak ada ampun. Tapi memang kalau untuk detail untuk praktek pribadinya gampang-gampang susah ya, Pak. Ya, kalau pribadi itu pergumulan. Nah, itu sebabnya kita berkata kita semua ikut perlombaan yang diwajibkan. Nah, itu kayak pertandingan gitu. Aku mau marah ini, tapi buat apa ya? Nggak ada gunanya juga. Kecuali kalau anak malas, kita harus marah. Nggak marah dosa itu. Iya.
Harus dimarahin, tapi marahinnya kan marah yang konstruktif, yang membangun. Iya, iya. Bukan marah yang menghukum. Oh iya. Ya, kalau marah menghukum itu udah pasti dosa itu. Tuhan tidak berkenan. Kau marah sama si A, biar dia mati sekalian nggak bisa makan. Wah, itu enggak nggak lah. boleh itu. Itu sangat tidak boleh. Aku marah dia, anakku ini nggak rajin. Nah, supaya rajin, gitu. Iya, Jelas iya, ya? iya. Iya, Pak. Ya, selamat berjuang, Ibu. Iya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus ya, memberkati. Tuhan berkati. Ya, Oke, selanjutnya Bapak Pantas Panggabean, silakan Pak. Pak Pantas, silakan. Bukan Pak Pantas, Eni. Oh, Bu Eni yang mau nanya, ya, Bu Eni, Ya, silakan. Pak, saya cuma mau ini aja bertanya, itu kan bangsa Israel yang sampai bisa memasuki Kanaan itu kan cuma nomor itu Kaleb dan Yosua ya Pak ya, yang Ya, Exodus itu ya Pak. ya, Nah, itu Eliazar itu kan anaknya Harun yang menggantikan Harun. betul. Itu berarti dia juga tidak bisa memasuki Kanaan ya Pak ya. Berarti dia tewas di Mesir. Oh, yang masuk ke kanan banyak, Bu. Generasi tanah perjanjian, bukan yang Exodus. Yang Oh, Exodus yang 20 tahun ke atas yang dulu dihitung itu nggak ada oh, satupun. oh. Oh, jadi itu generasi baru ya Pak ya. Itu generasi baru semua. Oh, Jadi generasi baru masuk, maksud- gitu. berarti posisinya Eliazar itu tetap Itu generasi baru, Eliazar, ya berarti dia bisa masuk ke dalam masuk, Kanaan ya masuk. Pak ya. Dan Yosua masuk. Heeh. Ya, Hmm. dan dia posisinya apa? Dia memerintah Dia atau imam, gimana Pak? dia imam besar. Imam besar. Ya, Oh, pengganti Harun. ya kan dia menggantikan Harun Pak. Iya, betul. Ya, oke. Hanya itu aja sih Pak. Oh ya, Terima kasih Pak. ya, Tuhan Tuhan berkati berkati. Pak. Oke, Ya, selanjutnya Ibu Jenny Sutanto, silakan Bu. Bu Jenny, silakan Bu. Ya, malam Pak Wignyo. Malam, malam. Jadi kan waktu Pak Wignyo menjelaskannya ada ngomong kalau berbuat dosa Tuhan anak-anaknya semua dibinasakan. Ya, Nah, sedangkan semalam saya baca di Yehezkiel di pasal 18 Tuhan bertanya sama Yehezkiel, kenapa peribahasa ini terus menerus disebutkan bangsa Israel ini, bapak makan anggur yang asem, anak giginya ngilu gitu. Nah, tapi Tuhan ngomong lagi, dia menjelaskan umpamanya ada anak yang melakukan dosa bla 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 gitulah, mencuri apa gitu. Nah, tapi bapaknya tidak mati, yang mati anaknya. Demikian juga bapaknya yang berbuat dosa bla 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 gitu, anaknya tidak berbuat dosa, berbuat baik, anaknya hidup. ya, Nah, mengerti, itu mengerti. ya. Jadi gini Bu, dosa ditanggung masing-masing, tidak ditanggungkan ke anak-anaknya. Kalimat tadi itu maksudnya adalah itu peringatan dari Tuhan. Nanti anakmu nggak kenal aku loh. Kamu ngajarnya begitu ya, aku tidak kenal anakmu juga. Itu peringatan Bu sebenarnya. Karena perjanjian baru, dosa apapun bisa diampuni, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, kan menjadi putih seperti salju, kan gitu kan? Nah, tapi ingat, itu Ini kesempatan kan di terakhir. Yehezkiel. Ya. Nah, Yehezkiel kan harus dilanjutkan sampai Yehezkiel. perjanjian baru, Bu. Jangan berhenti di Oh Yehezkiel. gitu. Ya. Awal-awalnya mungkin ya, awalnya Allah itu marah sama bangsa Israel Ya. gitu, yang nyembah berhala apa gitu dibinasakan Ya. sampai keturunannya kan. Ya, Nah, setelah semakin ke mau perjanjian baru, semakin Allah mengampuni gitu. Maksudnya. bukan begitu, bukan begitu. Ketika sampai ke perjanjian baru, maka disediakan keselamatan. Artinya setiap orang diberi kesempatan untuk berubah. Salahnya apapun udah lupakan, yang penting bertobat benar-benar. Itu di perjanjian baru tuh. Kalau perjanjian lama kan membunuh harus dibunuh.
Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, itu termasuk adil sebenarnya, tapi nggak begitu. Ajaran Tuhan tuh kasih. Kalau orang minta ampun harus diampuni. Tapi kalau orang Berarti tidak minta ampun pasti di binasa. Yehezkiel itu penglihatan apa-apa? Yehezkiel itu Yehezkiel itu Allah memberikan untuk melanjutkan ke perjanjian baru. ya, Kan awalnya kan Allah membunuh semua. Nah, Ya. di sini Allah malah bilang kenapa peribahasa ini terus-menerus disebut terus, bapaknya makan anggur asem, Oke, yang Yehezkiel ngilu berapa, Bu? anaknya. Yehezkiel berapa? 18 10 sampai 18. Oh, oke. Ya, baik. Tapi gini, Mm-mm. Yehezkiel ini seringkali Mm-mm. bernubuat juga bahwa yang paling penting dari Yehezkiel itu Mm-mm. eh, Mm-mm. dia banyak nubuatan lah, Bu. Ini per konteks harus kita bahas. Nanti kan kita sampai ke sini, Bu. Mungkin masih agak lama ya. Taurat kita selesaikan dulu, lalu raja-raja dan seterusnya. Nanti sampai juga gitu. Tapi yang jelas gini, Bu, seluruh prinsip apapun, misalnya tentang sumpah misalnya, atau tentang dosa, itu nggak boleh berdasarkan satu kitab, dua kitab, tapi harus seluruh Alkitab sampai ujungnya apa kesimpulannya, gitu. Harus selalu seperti itu. Kalau kita berhenti di satu kitab nanti meleset, Oke. gitu. Jadi harus seluruh Alkitab. Contoh. Kebenaran semalam baca. Oh, ya. Kalau bacanya Saya kan baca. sepotong bisa ini, Bu, bisa bingung. Udah baca sampai Yehezkiel dari kejadian. Jadi Oh, pas oke. Pak Wignio ngomong gitu, kok di sini beda gitu. Ya. Loh, di kitab Kejadian, Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Perjanjian sunat itu dikatakan kekal loh, Bu, selama-lamanya. Orang yang nggak disunat harus dibunuh. Apa itu bisa dipakai hari ini? Ya enggak. Karena apa? Karena di perjanjian baru, firmannya yang baru, yaitu yang penting sunat hati, bukan sunat fisik. Kan Amin. gitu. Nah, jadi kita harus belajar Alkitab itu yang pertama harus seluruh Alkitab. Yang kedua, kalau ngambil kesimpulan itu harus memperhatikan progresivitas juga. Bahwa pewahyuan Tuhan, firman itu progresif. Bisa saja terjadi yang lama itu sudah diganti Hapus. dengan yang baru. Misalnya hukum sunat tadi itu contohnya. Gitu. Ya. Ya. Oke. Makasih Oke. Pak Wignio. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Ya, Ya, selanjutnya Pak Johnny James, silakan Pak. Pak Joni, Johnny silakan Pak James, Joni. ya. Ya, selamat malam Pak Wignio. Selamat malam Pak Joni. Terima kasih buat Bu Tenti. Pak, tadi saya menarik waktu tadi Pak Wignio ngomong masalah bangsa Cina. Oh iya, Kemudian beberapa waktu lalu saya nonton video Pak Wignio tentang ternyata sejarah bangsa Cina tuh luar biasa. Biasanya bahasa atau ya kalimat-kalimat huruf kanjinya itu ternyata memang tentang kejadian. cerita tentang, jadi orang yang menemukan itu memang mengetahui tentang kayak kitab kejadian gitu Pak. Nah, itu menarik sekali. Nah, cuma waktu pembahasan itu saya jadi bertanya-tanya, udah lama sih saya ingin tahu sebetulnya ini bangsa Cina ini dia nurutnya dari mana gitu loh. Apa, kan saya baca beberapa sejarawan katanya ada yang bilang dari Yafet ya, kemudian turun ke Magog dan seterusnya. Ya. Tapi ada yang bilang juga dari Han, keturunan Ham. Kemudian dia turun ke Kanaan dan melahirkan bangsa Cina gitu. Nah, menurut Pak Wignio tuh dari mana tuh, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya tidak bisa dipastikan, Pak. Yang mana sebenarnya? Itu kan cuma analisa. Nah, makanya yang pasti itu asalnya dari Menara Babel, kalau itu bisa dipastikan. Cuma dari suku yang mana, dari Sam, Ham, atau Yafet, sebenarnya nggak ada yang bisa dipastikan. Itu semua hanya analisa. Dan sebenarnya juga tidak penting dari yang manapun. Ya. Yang penting adalah dari Menara Babel melahirkan bangsa-bangsa. No, itu pasti benar yang itu. Dan salah satunya bangsa China itu kan sudah dibuktikan. Itu tulisan-tulisannya itu ya. Iya. Ya itu Pak. Jadi yang itu nggak bisa dipastikan.
Meskipun Tapi banyak maksudnya pendapat. secara kalau pendapat Pak Wigno cenderung kemana? Apakah melalui Yafet atau melalui Ham atau gimana Pak? Saya kalau nggak menemukan Lebih berat sesuatu kemana yang gitu? yakin, itu saya nggak mau ambil salah satu, Pak. Jadi hermeneutik saya itu nggak begitu. Hermeneutik saya itu Iya. begini, kalau sesuatu yang penting, saya harus tahu. Tapi kalau itu tidak menentukan keselamatan, ya bisa sini, semuanya hipotesa, saya nggak akan ambil posisi. Ya bolehlah, terserah. Ada orang Ya. yang ini oke, yang itu oke, toh nggak ada efeknya juga. Iya. Gitu, Pak. Ya. Oke Pak Wig, itu aja yang Oke, mau saya tanyakan. Tuhan Terima berkati. kasih. Ya. Tuhan berkati Pak. Habis ya, 20 ya. Iya, habis Pak. Ini jam berapa? Oh, sudah hampir 8:30 juga. Tidak berasa. Malam ini seru sekali ya pertanyaannya ya. Oke, baik. Kita bersyukur kita punya kesempatan untuk belajar sama-sama. Ya. Amin ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa yuk. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam ini kami mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Bangsa Israel, umat Israel sebagai peringatan buat kami semua. Bahwa kami jangan meniru kejahatan mereka. Agar seluruh hidup kami berkenan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah malam ini menjadi malam yang penuh kebenaran. Dan sebentar lagi kami mau sudahi pertemuan kami. Mohon berkat-Mu turun atas kami. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati semua yang mendengar firman-Mu dan mengerti. Dan semua kami yang mendukung pekerjaan ini juga. Terima kasih Tuhan. Segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wigno Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.